Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Pengukuran dan Pengendalian Aset. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, yaitu ada Riana Putrisari dengan nomor pokok mahasiswa 19412016, yaitu saya sendiri. Dan kedua ada Anissa dengan nomor pokok mahasiswa 19412017. Yang ketiga ada Gandhi Ismail dengan nomor pokok mahasiswa 19412018. Poin pokok pembahasan kelompok kami yaitu yang pertama, pengukuran dan pengendalian aset yang dikelola. Yang kedua, ada pengukuran pemakaian aset. Ketiga, ekonomi value add versus return on investment atau ROI. Yang keempat, ada pendekatan alternatif evaluasi manajer. Yang kelima, ada evaluasi kinerja ekonomi entitas. Baik, masuk pada pokok pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa mengenai pengukuran dan pengendalian aset yang dikelola. Kepada Anissa, saya persilakan. Baik, terima kasih Riana. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran dan pengendalian aset yang dikelola, di mana ada struktur analisis, ada tujuan pengukuran penggunaan aset. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan, pemakaian aset, dan memotivasi manajer untuk mengambil keputusan yang baik. Dan yang kedua yaitu tujuannya untuk mengukur kinerja unit bisnis sebagai suatu entitas ekonomi. Ada cara analisis. Cara analisis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ROI atau Return on Investment atau tingkat pengembalian investasi, merupakan suatu rasio perbandingan, di mana pembilangnya adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan dan penyebutnya adalah aset yang digunakan. Yang kedua ada EVA atau Economic Value Add, merupakan nilai tambah ekonomi, di mana jumlah uang bukan rasio. EVA dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal dari laba bersih operasi. Selanjutnya mengenai tujuan kinerja manajer unit secara umum. Tujuannya yang pertama yaitu untuk menghasilkan laba yang cukup sesuai dengan sumber daya yang digunakan atau pertimbangan aspek hukum dan etika. Tujuan kedua yaitu harus menambah investasinya jika investasi tersebut menghasilkan return yang cukup. Selanjutnya mengenai ROI dan EVA, di mana rumusnya dari ROI yaitu sama dengan laba usaha dibagi dengan aset yang dipakai, hasilnya mengenai satuan persen. Dan yang kedua yaitu ada EVA, rumusnya yaitu laba usaha dikurang beban kapital, hasilnya satuan rupiah, di mana beban kapital didapat dari berapa persen aset. Selanjutnya yaitu mengenai pengukuran pemakaian aset, di mana terbagi menjadi kas, receivable atau piutang, inventories atau persediaan, working capital atau modal kerja, dan property, plant, and equipment. Yang pertama yaitu mengenai kas, di mana sisa antara penerimaan dan pengeluaran dikendalikan secara terpusat, karena pusat pengendalian membuat penggunaan saldo kas lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kasnya, baik untuk pemasukan maupun pengeluaran. Alasan untuk melibatkan kas pada jumlah yang lebih besar daripada saldo yang biasanya dipegang oleh suatu unit, bahwa jumlah yang lebih besar diperlukan untuk membuat perbandingan dengan perusahaan lain. Beberapa perusahaan mengabaikan unsur kas dalam basis investasi, karena jumlah kas tersebut menggambarkan kewajiban lancar. Jika demikian, jumlah piutang dan perusahaan akan menggambarkan jumlah modal kerja. Yang kedua mengenai receivable,
di mana dapat dikendalikan oleh manajer via syarat penjualan kredit, seleksi calon pelanggan, batas kredit, dan penagihan. Demi kemudahan, unsur piutang sering dimasukkan pada saldo. Pada saldo aktual akhir periode, meskipun rata-rata antar periode pada konsepnya pengukuran yang lebih baik atas jumlah yang seharusnya berhubungan dengan laba. Nah, jika unit usaha tidak mengontrol kredit dan penagihannya, maka piutang dapat dihitung menurut satuan rumus. Rumus ini harus konsisten dengan periode pembayaran normalnya. Sebagai contoh, penjualan 30 hari di mana biasanya pembayarannya adalah 30 hari setelah barang dikirim. Dan yang ketiga yaitu ada inventories, di mana diperlakukan sama seperti piutang. Inventories bila digunakan metode LIFO, maka disesuaikan dengan faktor inflasi. Jika persediaan barang dalam proses, dibiayai dengan cara pembayaran di muka, atau dengan cara progress payment dari konsumen, pembayaran tersebut akan dikurangi dari jumlah persediaan kotor. Atau bisa juga dilaporkan sebagai kewajiban. Beberapa perusahaan mengurangi unsur utang dari persediaan, dengan dasar bahwa utang mencerminkan pembiayaan sebagian dari persediaan oleh pemasok pada biaya nol untuk unit usaha. Selanjutnya ada working capital, di mana perlakuan modal kerja sangatlah bervariasi. Pada satu sisi, perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam basis investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar, di mana metode tersebut datang dari pendapat motivasional jika unit-unit usaha tidak dapat mempengaruhi utang atau kewajiban lancar yang lain. Meskipun demikian, metode tersebut melebihi jumlah modal perusahaan yang diperlukan untuk mendanai unit usaha, karena utang lancar biasanya merupakan sumber dana yang bebas bunga. Di pihak lain, seluruh kewajiban lancar dapat dikurangi dari aset lancar, di mana metode ini memberikan ukuran yang baik atas modal yang diberikan perusahaan, di mana perusahaan mengharapkan unit usaha untuk memperoleh return. Meskipun demikian, dapat saja para manajer unit usaha ini bertanggung jawab atas beberapa akun kewajiban lancar yang tidak memiliki pengendali. Selanjutnya mengenai property, plant, and equipment, di mana ada perolehan aset tetap baru, yaitu pembelian aset tetap baru cenderung akan menurunkan ROI dan EVA pada tahun-tahun awal, dan meningkatkan ROI dan EVA pada masa akhir aktiva tetap, akan mendorong manajer untuk menunda suatu investasi. Hal ini sebab karena nilai buku aktiva tetap pada awal lebih tinggi, kemudian menurun karena adanya depresiasi. Dan yang kedua yaitu ada gross book value, di mana fluktuasi EVA dan ROI dapat dihindari dengan mempertimbangkan aktiva tetap pada gross book value-nya, tidak pada net book value-nya. Selanjutnya mengenai disposisi aktiva tetap, di mana nilai buku mesin sama dengan irrelevant informasi dalam keputusan mengganti aktiva tetap lama dengan aktiva tetap yang baru. Bila original cost aktiva tetap dipakai sebagai dasar investasi, manajemen cenderung akan menggantinya dengan yang baru, walaupun penggantian tersebut secara ekonomis tidak menguntungkan. Selanjutnya ada metode depresiasi anuitas. Metode ini dapat dipakai untuk menghitung ROI dan EVA dengan benar. Metode ini juga menandingkan pemulihan investasi sesungguhnya, yang sejalan dengan perhitungan present value. Kelemahan metode ini itu bahwa bila taksiran arus kas berbeda dengan yang sesungguhnya, maka pada tahun-tahun yang return-nya tinggi dan ada tahun-tahun yang return-nya rendah, sehingga tidak praktis. Selanjutnya mengenai metode penilaian yang dipakai, akan dijelaskan oleh rekan saya Gandhi Ismail. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penilaian yang dipakai. 1. Net book value dengan batas rendah 50%. Surrend value. 3. Penilaian kembali berkala. 4. Original cost disesuaikan dengan indeks perubahan harga.
5. Penilaian yang dipakai perusahaan asuransi. Less asset atau aset yang disewa. Bila capital charge lebih dari rental cost, maka manajer unit cenderung untuk menyewa aktiva dan tetap daripada memilikinya. Dalam pusat investasi, keputusan keuangan ada di tangan perusahaan. Ideal asset, bila dapat dipakai oleh unit lain, dapat dikeluarkan dari investment base. Kedua, bila tidak dapat digunakan oleh unit lain, diperhitungkan dengan sebagai investment base. Intangible asset, biaya riset dan pengembangan. Demortasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan non-current liabilitas. Bila terdapat non-current liabilitas, maka EVA harus dihitung hanya berdasarkan pada aset yang diperoleh dari kantor pusat, tidak berdasarkan pada total aset. Capital charge, beban kapital lebih dari biaya kapital rata-rata. Kedua, rata-rata EFA unit lebih dari kosong. EFA vs ROU. Manfaat ROU. Mengukur komprehensif. 2. Mudah dihitung, dimengerti, dan punya arti penuh. 3. Dapat dipakai tanpa memperhatikan ukuran unit. 4. Dapat mempertimbangkan dengan perusahaan lain. Alasan menggunakan EVA dibandingkan ROU. 1. Tujuan utama seluruh unit adalah sama, yaitu memperoleh laba. 2. Keputusan yang menaikkan ROU dapat menurunkan laba secara keseluruhan. 3. Dalam EFA, capital charge yang berbeda dapat diterapkan untuk jenis aset yang berbeda. Selanjutnya, pendekatan alternatif untuk menilai manajer. 1. EFA tidak dapat memecah problem yang timbul karena adanya potensi laba yang berbeda. 2. Unit yang kegiatan pemasaran besar cenderung memiliki EFA besar. 3. Capital charge hanya dibebankan pada aset tetap terkendali. Selanjutnya, evaluasi kinerja ekonomi entitas, manajemen report, dan economist report. Manajemen economist report, waktunya bulanan, kuartalan, informasi lebih dari historis, tujuan instrumen diagnosis nilai perusahaan, prediksi laba mendatang. Sedangkan manajemen report itu beberapa tahun dan historis. Analis laporan kinerja keuangan. 1. Perhitungan varian. 2. Varian dalam praktik. Yang pertama, perhitungan varian. Kebanyakan perusahaan membuat analis bulanan antara pendapatan dan pengeluaran aktual dan anggaran untuk setiap unit bisnis dan organisasi. Kedua, variasi pendapatan dipisahkan menjadi varian pendapatan dan varian beban. 3. Perbedaan penjualan dapat dipisahkan menjadi beban produksi dan beban lainnya. Beban produksi. Yang keempat, beban produksi bisa dipisahkan menjadi beban pabrik dan departemen setiap pabrik. Yang kelima, anggaran laba sudah dicanangkan sesuai yang diharapkan dan keseluruhan produksi dan peluang besar peluang pasar, harga jual dan biaya struktural. Selanjutnya, kerangka analis yang digunakan dalam analis varian. 1. Mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi keuntungan. Yang kedua, menggunakan faktor kunci tersebut untuk mengklarifikasi seluruh varian keuntungan. Yang ketiga, fokus keuntungan yang biasa terdapat dari setiap faktor. Keempat, menggunakan satu faktor dalam setiap pemecahan masalah dengan
mengasumsikan faktor lain konstan. Kelima, pemecah masalah secara bertahap, mulai dari yang paling mendasar. Keenam, menghentikan proses bila faktor yang ditambahkan tidak sesuai dengan tujuan awal. Selanjutnya, varian pendapatan. Setiap perhitungan dibuat untuk setiap line produk dan hasilnya digunakan untuk menghitung total varian. Yang kedua, varian yang positif menggambarkan keuntungan aktual, melebihi keuntungan yang digambarkan, dan begitu pula sebaliknya. Harga penjualan. Pertama, harga penjualan dihitung dengan mengalihkan volume aktual dengan selisih antara harga aktual dengan harga standar. Yang kedua, formula yang mengkombinasikan varian bauran dan volume. Volume adalah varian bauran sama dengan jumlah aktual dikurang jumlah anggaran. Kontribusi unit anggaran. Varian volume adalah dilibatkan dari penjualan melebihi unit-unit yang dianggarkan. Keempat, varian bauran adalah hasil dari perbedaan proporsi produk yang dijual dari yang diasumsikan dalam anggaran. Karena varian volume dan varian bauran berhubungan, maka pemisahan sangat sulit dilakukan. Salah satu usaha untuk memisahkan varian gabungan sama dengan total jumlah penjualan aktual dikali proporsi dalam anggaran dikurang jumlah penjualan aktual dikali kontribusi unit dalam anggaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riana. Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu Gandhi Ismail yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi berikutnya. Presentasi berikutnya yaitu mengenai varian volume. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gandhi Ismail, varian volume merupakan varian yang melibatkan penjualan yang melebihi unit-unit yang dianggarkan. Varian volume dapat dihitung dengan mengurangi varian campuran dari kombinasi varian campuran dan juga jumlah. Atau dapat menggunakan rumus total jumlah penjualan aktual dikali dengan persentase dalam anggaran, dikurangi dengan penjualan dalam anggaran, dikali kontribusi unit dalam anggaran. Selanjutnya, penetrasi pasar dan jumlah industri. Penetrasi pasar sendiri merupakan salah satu strategi analisis laporan keuangan untuk mengembangkan pasar yang telah ada. Kelebihan dari analisis ini yaitu pemisahan dari varian bauran dan jumlah ke dalam perhitungan yang didasarkan pada perbedaan pasar pangsa dan jumlah industri manajer unit usaha bertanggung jawab dalam pembagian pasar, tetapi tidak bertanggung jawab dalam industri. Formula atau rumus yang digunakan untuk memisahkan efek penetrasi pasar dari jumlah industri dalam varian bauran menggunakan rumus varian pangsa pasar sama dengan penjualan aktual dikurangi dengan jumlah industri dikali dengan penetrasi pasar dalam anggaran dikali dengan unit kontribusi dalam anggaran. Selanjutnya ada varian beban biaya tetap. Varian antara biaya tetap yang aktual dalam anggaran didapat dari pengurangan karena tidak dipengaruhi oleh jumlah penjualan maupun dari jumlah produksi. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel sendiri merupakan biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksinya. Anggaran pemanufakturan harus disesuaikan dengan jumlah produksi yang sebenarnya. Anggaran dari pemanufakturan variabel atau biaya variabel harus disesuaikan dengan jumlah yang dikeluarkan pada produksi nyata dengan cara mengalihkan setiap unsur dari biaya standar dari setiap produk dengan jumlah produksi produk tersebut. Volume yang digunakan untuk menyesuaikan variabel anggaran pengeluaran adalah dengan jumlah manufaktur tersebut.
bukan dengan jumlah penjualan yang digunakan untuk penentuan variabel pendapatan. Selanjutnya, poin kedua dari evaluasi kinerja ekonomi entitas, dalam variabel ini ada variabel variasi dalam praktik, dibagi menjadi 6 poin subbab. Yang pertama ada perbandingan dalam periode waktu, yang kedua ada fokus pada margin kotor, yang ketiga standar evaluasi, yang keempat full cost system, yang kelima ada rincian jumlah tertentu, dan keenam biaya teknik dan biaya kebijakan. Yang pertama ada perbandingan dalam periode waktu. Perbandingan tahunan tidak terlalu dipengaruhi oleh penyimpanan yang terjadi dalam 1 bulan, meskipun perubahan tersebut sangat khas. Perbandingan dalam periode waktu dapat menutupi faktor penting yang bisa membahayakan secara tidak terduga dalam analisis laporan keuangan. Perbandingan dari anggaran tahunan dengan ekspektasi dari kinerja aktual sepanjang tahun menunjukkan seberapa dekat manajer bisnis berharap untuk memenuhi target keuntungan tahunan. Untuk mendapatkan estimasi yang realistis sangat tidak mudah. Dalam perbandingan periode waktu, manajer unit bisnis cenderung optimis terhadap kinerja laporan keuangan mereka di bulan selanjutnya. Selanjutnya yang kedua ada fokus pada margin kotor. Fokus pada margin kotor ini, setiap manajer diasumsikan harga jual dianggarkan konstan sepanjang tahunnya. Perubahan pada biaya atau faktor lain diharapkan akan mengubah harga jual, dan tugas manajer pemasaran menghasilkan laba yang kotor. Laba kotor dalam fokus margin kotor ini berbeda antara nilai jual dan juga biaya produksinya. Analisis varian dalam fokus margin kotor ini dilakukan dengan mengganti laba kotor dengan harga jual dalam penyetaraan pendapatan. Laba kotor sendiri dapat didefinisikan sebagai perbedaan penjualan aktual dan biaya produksi standar. Selanjutnya yang ketiga adalah standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar evaluasi ini digunakan untuk laporan evaluasi dalam aktivitas aktual, yang dimana standar evaluasi ini dibagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama adalah anggaran. Anggaran sendiri merupakan dasar di mana dalam banyak perusahaan kinerja aktual yang diperbandingkan. Tipe yang kedua adalah standar historis, di mana catatan dari kinerja aktual yang telah lewat dari hasil bulan berjalan dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya. Tipe yang ketiga dari standar evaluasi adalah standar eksternal, di mana didapatkan dari data yang bisa dipertanggungjawabkan atau perusahaan lain di dalam industri yang sama. Selanjutnya yang keempat adalah full cost system, di mana full cost system ini ada biaya overhead yang berubah dan tetap dimasukkan ke dalam intaris standar biaya per unit. Bila intaris akhir berbeda dengan intaris awal, beberapa biaya overhead akan tetap mengganggu sisa periode pencatatan. Nah, dari full cost system ini, biaya produksi tetap tidak dimasukkan dalam inventaris, maka tidak ada varian produksi. Varian pengeluaran produksi tetap merupakan perbedaan antara nilai anggaran dengan nilai aktual. Varian produksi dalam full cost system seharusnya dihubungkan dengan jumlah produksi, bukan dibandingkan dengan jumlah penjualan. Yang kelima adalah rincian jumlah tertentu. Dalam rincian jumlah tertentu ini, tingkatan dalam menganalisis varian pendapatan. Yang pertama ada dengan secara keseluruhan, yaitu dengan menurut jumlah gabungan dan juga harga. Yang kedua dengan menganalisis volume dan varian bauran.
Dalam rincian jumlah tertentu, jumlah industri dari pangsa pasar pada setiap tingkatan, variabel tersebut dianalisis menurut produknya masing-masing. Proses yang disebut dengan teori mengupas bawang, yaitu lapisan demi lapisan akan selesai dan proses akan terus berlanjut. Yang keenam, ada biaya teknik dan biaya kebijakan, di mana dalam proses atau poin keenam, varian yang layak dalam biaya teknik biasanya mengidentifikasi kinerja yang baik, yaitu jika semakin rendah biaya dalam biaya teknik dan biaya kebijakan, maka semakin baik juga kinerja suatu perusahaan. Lalu kinerja dari pusat kebijakan pengeluaran biasanya dinilai dengan kepuasan pelanggan apabila pengeluaran aktual hampir setara dengan nilai anggaran, baik lebih tinggi maupun dengan lebih rendah. Sebab varian yang lain mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baik, itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik penuturan kata maupun penyebutan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.